Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Keluarga A2 Asik. Halo sahabat-sahabat Keluarga A2 dimanapun berada. Mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan bagi sahabat-sahabat di luar sana yang sedang diuji sakit, semoga ikhlas menjalaninya ya, ujian dari Allah ya sahabat ya. Dan harus terus berdoa, minta kesembuhan. Dan kita yang masih diberikan nikmat sehat, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke sahabat, hari ini Mama lagi kedatangan tamu istimewa, Ustadz dan Ustazah adik dari SDIT Hilmani, berkunjung ke rumah Mama sahabat. Karena di Hilmani ada program ini ya, program YouTube juga. Nah, dan alhamdulillahirobbilalamin Mama terpilih sebagai salah satu narasumber yang memberi inspiratif kayak gitu ya. Nggak tahu nanti ngobrol-ngobrol kita akan seperti apa keseruannya. Makanya jangan kemana-mana, ikutin terus ya sahabat-sahabat ya. Mungkin nanti akan ada ilmu yang bisa kita dapat di konten Mama kali ini sahabat. Jangan kemana-mana ya. Oke. Lagi persiapan ya sahabat ya. Persiapan untuk kita syuting. Aduh Mama semangat banget deh. Seru gitu ya. Karena pasti nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus Mama jawab. Dan Mama jawab sesuai dengan real, sesuai dengan kenyataan gitu loh sahabat. Jadi ini nanti kita mau buka-bukaan tentang kiat bisnis juga, mengawali bisnis Mama kayak gitu sahabat. Makanya banyak sekali ilmu yang akan kita dapat di konten Mama kali ini sahabat. Rugi kalau nggak nonton videonya sampai selesai. Saya sudah bersama beliau, Ibu Hartuti, ya. Beliau adalah salah satu wali santri SD Islam Terpadu Hilmani Surabaya. Dan beliau juga seorang pengusaha yang sukses. Wah, luar biasa ini ya. Dan terakhir, profesi beliau ini ditambah ini. Beliau juga sebagai seorang YouTuber. Masya Allah, luar biasa. Ya, baik mirsa, mohon izin karena semua kru dan tim sudah swab, insya Allah, dan semuanya sudah vaksin. Mohon izin saya untuk membuka masker. Oke. Alhamdulillah. Jadi kita sebelum syuting ini udah dilakukan tes. Siap. Jadi siap. kita aman dari corona insya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Masya Ustadz. Allah, luar biasa. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Gimana Ustadz? Kelihatannya Baik ya? mukanya berseri-seri kayak ya. habis dapat sesuatu gitu. Iya alhamdulillah Ustadz, karena tanggal 4 Oktober kemarin Ya. alhamdulillah saya dan suami udah mengarungi bahtera pernikahan ini 19 tahun. Masa Allah, luar biasa. Berarti anniversary yang 19 tahun. Iya, Wah, luar biasa. Habis ini amin. berarti kita pesta-pesta nih kayaknya nih. Iya. Luar biasa. Insya Allah. Ya Umi, kesibukannya sekarang apa? Kalau saya dibilang kesibukan saya apa, saya bingung Ustadz mau jawab. Karena kalau saya ngomong saya sebagai pengusaha, tapi hari-hari saya kadang di rumah sebagai pure ibu rumah tangga. Nah, iya benar-benar. Jadi campur-campur mungkin ya Ustadz ya. Di sela-sela saya mengurusin bisnis, saya juga harus mengurusin keluarga saya. Seperti Itu ya, multi talent ya berarti ya. Insya Allah. Luar biasa. Sebelum kita ngobrol jauh ya Ustadz. Siap. Saya sebagai ibu dengan 3 orang anak. Yang nomor 1 Mas Bintang, sekarang sekolah di boarding school di daerah Malang. Daerah Malang. Kelas 3, terus Bagas kelas 2. Nomor 2 sekarang kelas 1. Yang terakhir Bima di SDIT Hilmani. Jadi bisnis saya yang sekarang saya kelutin, kelutin. Yang diurus. yang saya yang diurus. Adalah di bidang kuliner Ustadz. Di bidang kuliner. Di bidang kuliner juga ada di bidang pariwisata, yaitu hotel dan villa. Di mana itu yang hotel? Kalau hotel villanya ada di Banyuwangi Ustadz. Banyuwangi ya. Terus sekarang juga lagi mengembangkan bisnis di daerah Malang.
Untuk kuliner atau? enggak, untuk villa Ustaz. Oh, villa juga. Oke, untuk villa di daerah Malang, insya Allah daerah Selekta Ustaz, mau Oh, ke arah Selekta. Selekta. Wah, Mungkin ini- nanti kalau Ustaz mau berlibur, kalau pandemik sudah selesai ya Ustaz ya, monggo silakan. Masya Allah. Pemirsa juga yang di rumah mungkin bisa diajak nih, Oh, iya. biar semakin rame-rame gitu. Monggo, siapa aja yang mau nyewa Villa Mama yang di Banyuwangi ada, bisa searching di Google ya, karena udah lumayan lama Ustaz, jadi udah lumayan dikenal ya dengan nama Tribi Villa Hotel Tribi Villa and ya. Resto. Jangan ya. lupa ini pemirsa, Tribi Villa Hotel and Resto. Iya, Ya, luar ada di biasa. Ketapang Banyuwangi. Iya. Baik, kita tahu ya, jenengan itu istri seorang polisi. Nggih. Nah, bagaimana ini istri seorang polisi kan seharusnya kan sudah mapan, terus semuanya berkecukupan, kok masih ingin berbisnis? Nah, ini Itu dia gimana? Ustaz, karena kan nggak banyak orang tahu ya, ngapunten. Seorang istri aparat, walaupun itu entah angkatan darat, udara, laut, dan kepolisian sendiri itu dituntut untuk aktif karena apa? Suami-suami kita itu kebanyakan meninggalkan kita dalam tugas misi meninggalkan dalam artian yang baik ya. meninggalkan dalam arti baik ya Iya, iya. sahabat ya. Dia mengemban tugas negara dengan meninggalkan anak istri di rumah. Jadi saya itu biar nggak stres, biar nggak jenuh kayak gitu ya Ustadz ya. Iya, iya, iya. Karena kalau kita stres jenuh itu akan mengganggu kinerja suami kita. Benar sekali. Jadi kita jadi baper ya. Kalau kita nggak ada aktivitas, telepon. Padahal di sana beliaunya sedang apa kita juga nggak tahu ya Ustadz ya. Jadi alhamdulillah saya mengawali bisnis itu sejak awal pernikahan kami Ustadz. Waktu itu kalau boleh saya cerita Ustadz, saya mengawali bisnis saya itu dari bazar ke bazar dengan membawa meja. Dari bazar ya? Iya, jadi jualan saya kalau dulu itu kan sering hari Minggu itu ada jalan sehat ya Ustadz ya, tahun 2000, awal-awal 2000 itu loh. Iya. Terus sepeda, Gowes. iya gowes, funback itu loh Ustadz. Lah, itu kan kumpulnya kayak di lapangan gitu. Akhirnya saya itu jualan es, Awal mulai itu ya jualan es ya? Jualan es. Terus mertua saya itu ngomong ke saya, kamu kayak gitu itu nggak malu-maluin dah. Kayak gitu, malu-maluin katanya Ustadz. Tapi saya juga nggak lah, ngapain harus malu. Ya ada benernya juga ya, kayak orang tua itu kepingin ngelihat anaknya itu sukses kan ya Ustadz ya. Tapi mengawali sukses itu harus seperti apa kita kan nggak tahu Ustadz. Ada jalannya masing-masing ya tiap orang. Ada jalan masing-masing. Akhirnya kebetulan suami juga dapat apa ya kalau dibilang ya, warisan ya Ustadz ya. Oh iya, warisan. Warisan yang di Pondok Gandrung itu sebidang tanah itu Ustadz. Akhirnya dari situlah mungkin mertua saya kok kasihan ngelihat saya harus bawa meja dari bazar ke bazar. Ya betul gitu ya. betul banget Ustadz, panas banget. Tapi seru, seneng banget gitu loh. Walaupun hasilnya itu nggak seberapa, itu kepuasan kita itu aduh luar biasa Ustadz. Akhirnya dulu Gandrung itu nggak seperti itu Ustadz. Jadi mertua saya itu beliin itu sudah ada kayak warung kecil. Apa ya kalau orang dibilang apa, gedek ya Ustadz ya. Oh iya, gedek. Ya, jadi gedek itu dari bambu gitu ya? Jadi warung kecil gitu. Dia memang bekas rumah makan. Waktu itu namanya rumah makan S2 kalau nggak salah. Akhirnya dia jual, terus dibeli mertua saya itu, dikasihkanlah ke suami saya. Nyo iki lho sakno istrimu kayak gitu Ustadz. Dari situ itu Ustadz mengawali karir saya. Sehari itu dapatnya itu 40.000, 30.000 Ustadz. Sehari awal mulai itu ya? Awal mulai itu, Ketintang masih sepi. Nggak tahu asik itu udah ada apa belum Ustadz. Tahun berapa itu? 2004. Insya Allah sudah ada. Oh sudah ada Insya Allah Ustadz. sudah Oh ada. oke. Ya itu, Ketintang masih sepi Ustadz waktu itu. Yang lewat juga cuma beberapa aja. Dari situ. Dan satu lagi Ustadz. Ini pertama kali ya Mama sharing ya sahabat ya. Dari dulu itu saya itu orangnya gemi Ustadz. Gemi. Mungkin bisa dengan bahasa Indonesia gemi itu. Gemi itu seperti apa? saya tuh seneng nabung sahabat. Oh nabung. Berhubung saya kuliahnya di Jember Ustadz. Jadi
uang koin receh-receh itu saya kumpulin jadi satu dalam botol aqua yang 1 liter itu Ustadz. Itu kalau sudah penuh, berapa botol itu saya tuker, saya belikan emas. Masya Allah, luar biasa. Ini bisa jadi inspirasi buat ibu-ibu yang di rumah. Iya, beneran. Bener. Jadi koin 500 itu saya kumpulin sahabat, saya belikan emas. Karena apa? Dengan beli emas kita semampu kita, Ustadz. Kita investasi ya, gitu ya, investasi masa depan. Karena nilai uang itu cenderung turun, Ustadz. Ya, dalam arti sekarang kita punya 100.000 bisa beli apa? Tapi setahun 2 tahun lagi dengan 100.000 nggak jadi apa-apa. Ah, betul. Bener-bener luar biasa. Ini motivasi dan inspirasi yang luar biasa. Jadi benar-benar kita harus memikirkan masa depan ya. Iya. Jadi kalau hanya nabung uang ya besok Betul. nilainya nggak seperti itu kan begitu. Ya itu dari situlah saya sampai apa ya namanya nabung emas yang dari 1 gram 2 gram. Terus kita kalau usahakan ngapunten Ustadz, kalau pinjem itu kan ya riskan ya Ustadz ya. Iya benar. Usaha kita ini belum tentu Belum jalan, tapi kita sudah harus bayar tiap bulannya itu ya. utang kita. Jadinya akhirnya mama itu sahabat, karena kalau sahabat-sahabat keluarga A2 itu manggil saya itu mama gitu ya iya. Ustadz ya. Jadi saya itu memberanikan diri untuk ngejual semua perhiasan saya Ustadz waktu itu. Untuk gandrung. Jadi saya renovasi gandrung itu perlahan-lahan. Suami juga sering tugas kan Ustaz, sering tugas ke luar kota, keluar pulau. Jadinya ya wes saya harus bisa survive sama diri kayak gitu Ustaz. Wonder Woman ya, Masya Allah, luar biasa pemirsa. Ya ini tadi sudah disinggung banyak terkait usaha kuliner. Nah ini kita coba berbicara di lain tema. Nah ini menurut jenengan medsos itu perannya seperti apa? Media sosial. Oh itu perannya sangat luar biasa sekali ya Ustadz ya. Sangat beruntung untuk generasi milenial ya kalau kita bilang ya sekarang itu. Karena apa? Dengan kita nggak ada modal pun Ustadz sebenarnya kita itu bisa menjadi pedagang. Dengan apa? Tanpa modal ya ini. Tanpa modal. Ya? Kita posting, ya lah Ustadz, kita foto, kita posting. Banyak sekali toko-toko itu Ustadz yang menawarkan kayak toko-toko baju itu silakan difoto, diposting, tapi nanti ambilnya ke saya kayak itu Ustadz. Jadi kita nggak berisiko untuk itu. Berarti kalau saya mendengar itu kayak dropship gitu ya? Iya betul. Ya? Dan sekarang GoFood, GrabFood itu Ustadz ya. Itu mereka itu hanya ibu rumah tangga yang hobinya masak, nggak ada resto, tapi bisa produktif di dapur sendiri. Masya Allah luar biasa. Seperti itu perannya media sosial. Jadi itu. Jadi media sosial ya bisa kita katakan positif kalau tergantung kita juga ya. Negatifnya juga ada sih. Oh iya pasti ada kan lah. begitu. Ada lah Ustadz. Kalau kita nggak pintar-pintar memanfaatkan ya pasti ada negatifnya, sisi negatifnya. Jadi tetap bagaimana kita bisa menjadikan media sosial itu ya baik untuk diri kita. Kan betul, gitu. betul banget. Luar biasa. Nah ini biar pemirsa yang di rumah juga termotivasi, terinspirasi dengan tips untuk memulai bisnis. Nah ini terutama yang modal pas-pasan mungkin. Gimana tipsnya supaya bisa ya paling nggak seperti jenengan? Ya itu tadi Ustadz, kalau saya kan dulu nggak ada media sosial seperti sekarang. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial itu untuk promo. Jadi pertama media sosial ya. Iya, untuk promo ya. Terus untuk modal, yaitu tadi kalau bisa itu jangan sampai kita kalau apa ya ngomongnya berhutang ya Ustadz ya kayak gitu ya. Bener. Jadi batas kemampuan kita aja sahabat, kita mampunya bisnis apa kayak gitu. Poinnya di situ ya, batas kemampuan kita. Batas kemampuan kita. Jangan kita punyanya kemampuan kita sekian, kita mau bikin bisnis yang gede, kan enggak mungkin ya Ustadz. Apapun itu harus diawali dari merintis sahabat. Itu penting banget. Apalagi yang itunya pas-pasan ya. Iya, betul-betul. Kan harus memang dari nol dulu, nggak bisa langsung. Betul Ustadz. Baik, ini terkait bisnis ya, sebenarnya nggak ada selesainya ya kalau kita ngomong panjang bisnis. Lebar, bener. Sukses berbisnis, tapi jenengan masih saja ada aktivitas yang kayaknya nggak habis-habis gitu loh. Padahal kan waktu itu 24 jam ya. Tapi kayaknya jenengan pengen ada aja yang dilakuin gitu. Nah, terbaru kan ada daily vlog gitu ya, YouTube ya. Ini gimana ceritanya awal mulanya? Jadi awal mulanya itu Ustadz, awal pandemik semua bisnis tiarap.
Termasuk hotel saya harus tutup. Masya Allah. Jadi hotel saya harus tutup. Gandrung waktu itu kempis-kempis. Sebagian karyawannya minta pulang karena takut. Sebagian, Mi, kalau pulang gimana anak istri saya? Akhirnya saya gini, ya sudah, tetap kita buka, saya bilang gitu. Tapi ya itu tadi saya itu nggak bisa menjanjikan bahwasanya dari pendapatan finansial bulanan seperti apa, saya juga nggak tahu. Karena virus itu kan tergolong baru ya Ustadz ya. Benar, waktu awal-awal kita iya. kan takut gitu ya. Melihat orang tiba-tiba jalan tergeletak, terus nggak ada gitu ya. Tiba-tiba bayanginnya seperti itu ya. Kayak zombie gitu, tiba-tiba sudah ada gitu. Akhirnya ya wes, saya kegiatan saya kan monoton di rumah, mau keluar-keluar juga takut kan Ustadz ya, takut kena virus, takut ini. Benar. Untuk itu akhirnya saya ngomong sama asisten rumah tangga saya, ayo Mbak kita bikin konten YouTube yuk, saya bilang gitu. Oh enggak pun Bu, monggo Bu, ya wes, sampai senyoting ya. Walaupun saya tuh gaptek banget Ustadz, saya tuh gaptek banget, bener-bener saya tuh nggak tahu fitur-fitur di HP itu ada apa aja, saya tuh nggak tahu. Dengan adanya YouTube, ya ternyata kita itu memang harus banyak belajar, karena ilmu itu nggak akan pernah ada habisnya. Benar. Apalagi ilmu yang bermanfaat. Iya benar sekali. Sampai kapanpun kita tetap, kalau dalam bahasa guru saya itu, sampai kapanpun kita tetap santri kan gitu. Berarti harus belajar karena santri. Betul Ustaz. Iya, luar biasa. Nah ini bicara tentang channel tadi. Channel jenengan namanya Keluarga A2 Asik. Iya. Nah itu sekarang sudah memiliki ribuan follower, subscriber gitu. Nah ini gimana supaya jenengan bisa menjaga followersnya itu tetap setia dengan channel A2 itu seperti apa? Jadi Ustadz, kita itu harus banyak belajar, apalagi dunia YouTube itu kan jauh dari kehidupan saya toh Ustadz ya. Benar. Kehidupan saya seorang ibu rumah tangga, seorang pembisnis itu tidak tahu sama sekali tentang YouTube itu seperti apa. Jadi kita itu harus sering nonton konten orang lain. Ini ya, intinya di situ ya. Harus sering nonton konten orang lain. Konten orang lain, dari situ kita bisa menilai, kita bisa belajar. Di situ itu wawasan kita itu akan bertambah gitu loh Ustadz. Gimana caranya mendapatkan subscriber, gimana caranya kita menjalin komunikasi dengan viewer kita kayak gitu. Makanya itu penting banget bagi pemula. Mama juga pemula loh sahabat. Saya itu masih pemula loh Ustadz. Tapi alhamdulillah view saya sudah mulai bagus gitu ya. Sudah merangkak ke ratusan ribu ini kayaknya. Ya ada ribuan lah Ustadz yang nonton, alhamdulillah. Jadi apapun itu kita itu harus fokus sahabat ya, fokus. Setiap bidang usaha yang kita tekunin itu harus fokus. Fokus, bener. Ini di channel jenengan ada juga yang kayak seperti yang kita ketahui kayak giveaway gitu ada? Belum Ustaz. Belum ada. Nggak, barangkali ada nanti pemirsa yang di rumah juga pengen ikutan. Rencananya kan gini Ustaz, saya kan punya konveksi, bukan konveksi, saya tuh punya usaha bikin baju muslim sendiri. Jadi kepingin lagi nih pemirsa. Kayak gitu ya sahabat ya. Iya. Jadi usaha mama itu ya wes lah macam-macam gitu loh. Jadi saya tuh kepengennya nanti kalau subscriber saya sudah 4.000 ke atas, saya kalau 4.000 ke atas ya saya mau bagi-bagi baju muslim syar'i. Masya Allah, jangan lupa dikasih bintang biar nggak hilang ya, dibintangin. Oke ya sahabat ya, jangan lupa ya, diingatkan mama. Ya luar biasa. Ini Umi mungkin karena waktunya nggak lama ya kita ngobrolnya. Kesibukan padat, di samping usaha juga jalan yang luar biasa banyaknya gitu ya. Nah, jenengan ini ada tim khusus nggak di YouTube sendiri? Apa ada yang bagian edit sendiri, nyuting sendiri? Tim kreatif sendiri? Nggak ada Ustaz, nggak ada. Jadi saya itu video sendiri, saya edit sendiri. Ya itulah namanya ilmu tadi Ustadz. Awalnya itu saya itu ya nggak ngerti ya Ustadz ngedit itu seperti apa. Aduh mau wes ribet banget Kak, wes kepalaku pusing, saya bilang gitu ke karyawan. Tapi setiap saya ini kok nggak sesuai ya editannya dengan hati saya, ini harusnya nggak boleh, ini harusnya di-cut, ini kayak gitulah. Dengan itu saya harus bisa, biar saya nggak bergantung ke orang lain. Jadi saya harus bisa melakukan sendiri. Duduk di kasirnya gandrung Ustadz saya, ayo ajarin ibu, langsung bisa alhamdulillah.
Masya Allah. Jadi hanya dengan semangat dan terus belajar itu bisa ya. Iya. Nggak Iya. sampai sehari udah. Nggak sampai sehari bisa. Iya. Jadi selama ini yang jenengan bikin konten ya ada yang syuting sendiri dan juga edit sendiri. Iya. Masya Allah luar biasa. Ini juga bisa dicontoh buat pemirsa semua yang di rumah. Kalau ingin menjadi seorang YouTuber juga sebenarnya kita nggak perlu hal-hal yang apa ya, yang mewah gitu ya. Yang penting punya kemauan kan gitu. Dan Ustadz insya Allah nanti dari penghasilan YouTube Mama akan donasikan untuk adik-adik yatim, Ustadz. Masya Allah luar biasa. Jadi ini yang itu ditunggu-tunggu. udah janji saya, Ustadz. Giveaway yang luar biasa yang seperti Iya. ini. Benar. Ngapunten, walaupun dari finansial yang saya dapat selama ini saya juga sudah berbagi ya Ustadz ya. Tapi itu salah satu najar saya, karena apa? Saya kan nggak harus keluar biaya untuk bayar karyawan di dunia YouTube toh Ustadz ya. Jadi saya melakukan sendiri, makanya saya kepengen mendonasikan itu sebagian untuk adik-adik yang kurang beruntung Ustadz. Benar. Kayak gitu. Ya, kita doakan mudah-mudahan channel YouTube-nya semakin berkembang, viewernya amin. semakin banyak, subscribernya semakin banyak. Dan Amin. giveaway tadi itu bisa dikeluarkan dengan lancar kan? Iya, Ustaz. Yomi mungkin di akhir memberikan closing statement bagaimana bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang sukses dalam segala bidang, mungkin bisa diberikan. Jadi sahabat ya, manfaatkanlah waktu kita sebaik mungkin, karena waktu itu sedetik pun nggak akan kembali ke belakang sahabat. Jadi kita itu harus positive thinking untuk selalu maju ke depan, dan keluarga adalah nomor satu, seperti itu Ustaz ya. Benar. Keluarga adalah nomor satu. Jadi tetap Jangan kita pernah nomor satu ya, nomor keluarga, satu nggak boleh keluarga. ditinggalkan. Walaupun kesibukan seperti apapun kita, keluarga tetap nomor satu sahabat. Karena dengan dukungan keluarga kita bisa lebih dan lebih lagi. Masya Allah luar biasa. Umi terima kasih atas waktunya. Ini saya dan tim mengganggu jenengan waktu Ustaz, ini. senang Masya sekali Allah, saya luar bisa biasa. berbagi Ustadz ya. Semoga Inspirasi yang luar biasa untuk saya pribadi dan juga pemirsa yang di rumah. nggih. Ya baik. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan saya. Bawa oleh-oleh dari rumah makan Pondok Gandrung. Semoga senang. Ayo dibawain sama adik ya. Ini Umi, sampahnya di mana Umi? Enggak apa-apa, wes nanti dibuang di bawah. Salah tadi Umi, masalah ganggu dan ini bikin kotor jenengan. Udah. Semoga bisa berkolaborasi di lain kesempatan. Amin. Membahas ini ya. Topik yang berbeda mungkin. Bisa, Us? Matur nuwun Ustazah. Nggih, sami-sami. Semoga sama-sama ini ya, membawa manfaat channel YouTube-nya. Amin. Kenapa jatuh? Saya nggak ikut turun ya, Us? Jazakumullah. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam.